Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Kadewa Putri. Saya di sini akan menjelaskan mengenai developing local food packaging dengan nama telur ukan. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu telur ukan, kandungan nutrisi, cara pembuatan, analisis SWOT, dan pengembangan kemasan dari produk. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki beragam masakan nasional yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Makanan nasional ini sering kita sebut sebagai kuliner Nusantara. Salah satu kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan adalah telur ukan. Telur ukan berasal dari kata telur bukan. Prosesnya terbilang cukup rumit karena telur itik dilubangi terlebih dahulu untuk mengeluarkan isinya. Kemudian isinya dicampur dengan santan, pandan, kapur sirih, dan garam. Setelah itu dimasukkan lagi kembali ke dalam telur dan ditutup dengan kayu gabus, selanjutnya dikukus. Telur ukan memiliki rasa yang gurih dan asin. Telur ukan dapat dinikmati secara langsung atau dengan ketan atau dengan lemper, kukus, dan bakar. Bagaimana histori dari telur ukan ini sendiri? Telur ukan banyak dijumpai pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Dan kita juga dapat menjumpainya di bulan Ramadan. Kita juga dapat menjumpainya kembali pada saat pernikahan adat Palembang. Seperti kita ketahui, filosofi dari telur ukan ini adalah pada saat pernikahan, saat dipingit karena akan menikah, gadis tersebut harus belajar segala macam masakan. Sebagai persiapan, statusnya sebagai ibu rumah tangga. Telur ukan ini merupakan ujian bagi pingitan gadis Palembang apakah sudah siap menjadi ibu rumah tangga atau belum. Adapun kandungan dasar dari bahan pembuatan telur ukan ini, yang pertama adalah telur itik. Telur itik memiliki kalori 187 kalori, kemudian protein 11,8 kita bisa lihat. Kemudian dari santan, kalorinya 324, proteinnya 4,2. Kemudian daun pandan, kalorinya 321 dan proteinnya 2,2. Untuk kapur sirih itu sendiri memiliki kandungan kalsium. Untuk garam memiliki kandungan natrium dan kalium. Kita dapat lihat dari tabel di samping. Kandungan di atas berdasarkan bahan pembuatan telur ukan. Tapi untuk kandungan nutrisi sendiri dari telur ukan itu diperlukan pengujian lebih lanjut di dalam laboratorium. Bagaimana cara pembuatan telur ukan? Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian setelah alat dan bahan sudah siap, maka kita akan mencuci seluruh alat dan bahannya. Telur itik, kemudian kita dapat mencuci daun pandan sampai bersih. Setelah alat dan bahan ini bersih dan siap, kemudian kita akan membuat lubang pada kerabang telur seperti gambar dengan cara mengetuk perlahan menggunakan garpu. Setelah retak, kemudian kita akan beri lubang di bagian ujung telur yang tumpul, lubang kecil. Apa gunanya lubang kecil ini? Untuk mengeluarkan isi telur. Maka kita harus mengeluarkan isi telurnya dengan hati-hati. Setelah kita mengeluarkan isi telur, kemudian cuci kerabang telur sampai bersih. Tetapi ingat, jangan dicuci menggunakan sabun, hanya dibilas saja dengan air yang bersih. Setelah itu kita letakkan terbalik dengan bantuan sumpit atau dengan sapu lidi. Kemudian kita akan pindah ke adonan. Kita akan mempersiapkan adonannya. Bagaimana mempersiapkan adonannya? Pertama, kita tambahkan santan, air, pandan, dan air kapur sirih ke dalam isi telur. Kemudian adonan tersebut kita aduk hingga merata. Setelah itu isi adonan akan dituangkan kembali ke dalam kerabang telur sekitar 3/4 telur, jangan sampai penuh. Lalu tutup rapat dengan kayu gabus. Setelah itu kukus telur ukan adonan selama 15 menit dengan api kecil, kemudian diangkat dan didinginkan. Telur ukan siap untuk disantap. Bagaimana perkembangan dari kemasan telur ukan ini? Kita akan melihat pengertian dari kemasan terlebih dahulu. Menurut Mukhtar dan Nurid 2015,
Kemasan atau packaging adalah suatu wadah yang menempati suatu barang dengan tujuan aman, menarik, serta memiliki daya tarik sehingga seseorang ingin membeli produk tersebut. Nah, bagaimana kemasan dari telur ukan itu sendiri? Kita dapat melihat telur ukan hanya dibungkus dengan menggunakan plastik polietilen atau kita sebut sebagai PE. Nah, bagaimana kelebihan dan kelemahan dari plastik PE ini? Kelebihannya mudah disegel dengan panas, kemudian mudah untuk dilipat, memiliki elastisitas tinggi, tahan dingin dan lembab, serta tidak terpengaruh asam dan basa. Kemudian ada kelemahan dari plastik PE ini. Pertama adalah sifat penghalang rendah terhadap gas, aroma, serta lemak. Pedagang hanya melakukan display produk telur ukan dengan meletakkan telur ukan di atas keranjang atau baskom atau nampan plastik, sehingga tidak ada sesuatu yang modern di sini, hanya menjual secara tradisional. Sebelum kita mengembangkan kemasan produk atau mengubah kemasan lama menjadi kemasan baru, kita akan melakukan analisis SWOT terlebih dahulu dari kemasan lama. Kemasan lama itu sendiri kita harus mengingatnya bahwa tadi terbuat dari kemasan plastik PE. Bagaimana SWOT ini kita jabarkan? Pertama dari strength, kekuatannya. Kekuatan dari telur ukan ini produk diminati masyarakat khususnya saat 17 Agustus pada saat pernikahan dan saat bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, telur ukan merupakan salah satu olahan telur sebagai sumber protein hewani. Yang ketiga, bahan pembuatan produk mudah untuk didapatkan. Dan keempat, pembuatan telur ukan mudah untuk dilakukan dan menggunakan alat memasak sehari-hari, sehingga orang yang belum pernah memasak telur ukan atau belum pernah mengenal telur ukan bisa memasaknya sendiri di rumah masing-masing. Setelah kita melihat strength, kemudian kita melihat weakness. Bagaimana kelemahannya? Kelemahan dari produk ini, yang pertama, konsumen luar daerah belum banyak yang mengenal kuliner telur ukan. Kemasan produk sederhana sehingga dapat merusak produk dalam proses transportasi, sehingga telur ukan dapat pecah atau retak sebelum sampai ke tangan konsumen atau dimakan. Kita sudah melihat kelemahan dan kekuatan, kemudian kita melihat dari opportunities. Opportunities dari produk telur ukan ini, yang pertama, konsumen menyukai rasa telur ukan yang gurih dan asin. Kemudian harganya cukup murah, sekitar Rp5.000 per butir. Kemudian umumnya pedagang memiliki tempat pemasaran sendiri di sepanjang Jalan Merdeka di Palembang. Jadi ketika kita teman-teman atau rekan-rekan akan mengunjungi kota Palembang, dapat mengunjungi Jalan Merdeka ini dan akan menemukan pedagang yang menjual telur ukan di sana. Kemudian kita terakhir melihat threats, ancamannya. Bagaimana produk ini kalau tidak dikembangkan? Nah, apabila produsen tidak melakukan inovasi, maka telur ukan lama-kelamaan akan punah sehingga sulit didapatkan di pasaran. Setelah kita menganalisis SWOT kemasan yang lama, kemudian kita akan melakukan pengembangan kemasan produk telur ukan. Bagaimana kemasan lama? Kita melihat kemasannya dari plastik polietilen atau PE dan akan dirubah menjadi kemasan polivinil klorida atau PVC. Dari kemasan PVC ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah fleksibel, tahan gas, lembab dan lemak. Kemudian tahan bahan kimia dari asam dan basa, harganya murah, tidak mudah terbakar dan tidak menghantarkan panas. Tetapi ada kelemahan dari plastik PVC ini, yaitu mudah rapuh, berbahaya bagi kesehatan akibat migrasi asam klorida saat pemanasan dan terkadang menimbulkan bau kimia. Ketika kita sudah merubah dari bahan kemasan, kita akan membuat label kemasannya sendiri. Pengertian dari label ini menurut Noviaji 2014 adalah label berisi mengenai informasi gizi, jumlah gizi yang ada, dan komposisi lainnya, mengandung penyebab alergi, masa kadaluarsa, cara menyimpan, cara memasak, dan informasi penting lainnya yang dapat digunakan sebagai pedoman kita dalam membeli suatu produk. Nah, di sini saya sudah mendesain secara sederhana label kemasan dari telur ukan. Baik, ini adalah analisis SWOT dari kemasan yang baru, karena kita tadi sudah mengubah kemasan yang lama menjadi kemasan yang baru, kemudian diberi dengan label desain. Kita akan menganalisis kemasan baru ini bagaimana.
Ternyata setelah dianalisis, weakness dan opportunity menjadi hilang, dan yang ada adalah strength dan weakness, di mana strength ini lebih banyak daripada weakness-nya. Strength ini kekuatannya, bahan kemasannya menarik konsumen, karena tadi dari plastik PE tidak terlalu menarik dengan konsumen, tetapi telah diganti dengan plastik PVC lebih menarik konsumen dan diberi dengan label desain. Kemudian penataannya dapat disusun atau ditumpuk. Tadi sebelumnya dengan plastik PE tidak dapat disusun karena takut pecah atau retak telurnya. Kemudian setelah diberikan kemasan baru plastik PVC ini, penataan dapat disusun atau ditumpuk. Kemudian yang ketiga, produk tidak mudah retak atau pecah. Dan keempat, memiliki label kemasan sebagai promosi produk. Jadi sebelumnya tidak ada label kemasan, kemudian setelahnya ada label kemasan yang ini dapat menginformasikan sebenarnya produk ini apa, kemudian apa komposisinya, dan sebenarnya makanannya seperti apa. Kemudian strength yang berikutnya adalah belum banyak pesaing yang menggunakan jenis kemasan yang sama karena pedagang atau produsen masih menjualnya secara tradisional. Yang keempat, target pemasaran lebih luas, dapat keluar daerah. Telur ukan itu sendiri hanya dapat dijumpai di daerah Palembang, bahkan orang Palembang sendiri bahkan ada yang tidak tahu dengan telur ukan sendiri. Dengan adanya label kemasan dan bahan pengemas yang baru, telur ukan ini bisa dibawa keluar daerah untuk mengenalkan produk dari khas Palembang ini keluar daerah, sehingga lebih banyak konsumen yang mengetahui dan lebih banyak juga penjualan keluar daerah. Bagaimana dengan weakness-nya? Weakness-nya ini biaya produksi dan harga produk menjadi lebih mahal. Kenapa? Karena bahan pengemasnya lebih mahal daripada bahan plastik PE itu sendiri. Nah, telur ukan ini merupakan warisan kuliner khas Palembang yang harus dijaga dan dilestarikan. Inovasi dari kemasan yang lebih baik dapat membantu produsen atau pedagang dalam mengembangkan keberadaan telur ukan di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan omset. Label kemasan dapat memperkenalkan telur ukan pada masyarakat dalam daerah dan luar daerah secara luas. Selanjutnya, penjualan telur ukan perlu didukung dengan digital marketing, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehat.